Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Syahadatan mubarra'atan minasyirki wasyuhud salima. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وتقديمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى شرعه المطهر واتبع ملته القويمة. أما بعد. Para Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang beberapa materi yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban. Dan kepada seluruh para Bapak Ibu Saudara jemaah yang menyempatkan waktunya untuk mendatangi kajian kita pada kajian Darul Ilmi pada pagi hari ini disyukuri dengan kalimat jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan ilmu, manfaat, dan keberkahan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, materi kita sebenarnya cukup banyak sebenarnya. Ya mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini cukup ya, karena pembahasannya sangat banyak. Jadi mohon untuk lebih konsentrasi, fokus mendengarkan dan mencatat poin-poin yang penting sehingga kita mendapatkan hikmah dari materi kita pada pagi hari ini. Itu materi kita adalah amalan batil, babul batilah yu'malu fi syahri Sya'ban. Yaitu tentang al-batilah. Itu amalan-amalan yang batil. Amalan yang batil. Amalan yang rusak, amalan yang dianggap tidak sesuai, amalan yang rugi, amalan yang sia-sia. Ya. Yu'malu fi syahri Sya'ban. Yu'malu yang dikerjakan, diamalkan secara terus-menerus. Jadi mengamalkan kebatilan ini dilakukan secara terus-menerus. Artinya seseorang atau satu kelompok mengerjakannya tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi melakukannya secara terus-menerus dan mengagendakan, mengkhususkan waktu ini menjadi sebuah syariat. Menjadi sebuah syariat atau kebiasaan dalam ibadah. Ya. Maka ini disebut yu'mal. Bukan hanya itu, bukan hanya keseringan saja atau intensitas di dalam melakukannya, tetapi juga kuantiti dalam pengamalannya, artinya jumlah orang yang melaksanakannya. Al-batilu yu'mal fi syahri Sya'ban, yaitu amalan yang batil yang populer. Populer itu berarti banyak yang mengerjakan, banyak yang mengamalkan, dan juga mereka melakukan secara rutin, secara kontinu, bahkan mereka melakukan semakin hari semakin besar, semakin berkembang, dan metodenya juga semakin berkembang pula. Nah, ini amalan-amalan yang populer. Namun ternyata kita kembali kepada garis besarnya, yaitu bahwa amalan itu termasuk amalan yang batil. Batil atau di dalam istilah disebut dengan awadeh. Awadeh artinya rusak. Amalan batil itu adalah amalan yang rusak. Nah, kalau secara istilah yang disebut batil itu adalah waladzi la yakunu sahihan bi asli. Yang disebut batil itu adalah suatu perkara yang tidak sahih, tidak memiliki landasan yang sahih, tidak memiliki dasar yang kuat, ya, bi aslihi dengan pokoknya. Wa ma la ya'tadu bihi wa la yafidu syai'an. Kemudian tidak memiliki dasar
ketentuan di dalam syariat, tidak merupakan atau bukan merupakan perintah dalam syariat. Nah, ini namanya batil, ya. Wala yafidu syai'an, dan tidak mendatangkan manfaat. Artinya amalan ini apabila dikerjakan maka akan sia-sia. Sia-sia, bersifat batil, ya. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 26 ayat yang menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan dan juga anjuran-anjurannya. Ya, dalam hal batil sesuatu yang batil, bahkan para jumhur ulama mengatakan batil ini merupakan sesuatu yang dilarang, ya, mamnu'ah atau haramun fi aslihi. Di dalam hukum asalnya batil ini adalah haram, dilarang, ya. Seperti contohnya yang paling mudah saja, seperti contohnya seseorang yang mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Pada umumnya sholat subuh secara dalil, secara syariat adalah 2 rakaat, namun seseorang melakukannya sebanyak 4 rakaat dengan dalil, dengan alasan bahwa dia lebih mantap, lebih yakin mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Ya, dia tidak mengikuti dalil, tapi mengikuti akalnya. Ya mungkin baginya baik, baginya itu mulia, baginya itu sesuatu yang fastabiqul khairat. Tetapi tinjauan secara dalil batil, ya. Atau contoh seseorang yang mengerjakan salat, dia tidak melakukan takbiratul ihram. Ketika berdiri, kemudian baca surat, baca ayat, rukuk, sujud tanpa mengawali dengan takbiratul ihram. Dia beranggapan bahwa ya saya merasa takbiratul ihram itu tidak penting. Atau seseorang melakukan sujud dalam salat sebanyak 4 kali dalam 1 rakaat. Seharusnya hanya 2 kali dia melakukan 4 kali, atau bahkan mungkin ada orang yang melakukan 10 kali dengan alasan saya menggunakan dalil bahwa paling dekatnya manusia kepada Allah adalah saat sujud, maka saya memperbanyak sujud. Ini adalah amalan batil, amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, di dalam hal salat saja, hal yang seperti itu ini dilarang, terlebih di dalam hal-hal yang lebih dari itu, ya, yang lebih dari itu yang tidak dijelaskan. Maka kita sebagai hamba Allah, yang mukmin, yang muslim, maka kita supaya menetapi kebenaran, menetapi hak, meninggalkan yang batil. Menetapi hak, meninggalkan yang batil. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lam tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatan nabi. Ada 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat di dalam menjalankan kaidah agama, dalam menjalankan syariat, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan maksudnya adalah sunnah yang benar. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang kebatilan atau perkara-perkara yang batil itu memiliki 3 kedudukan, 3 derajat atau 3 status. Yang pertama, kebatilan itu menunjukkan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan dalil, tidak memiliki hujah yang kuat, dan tidak ada petunjuknya dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Jadi mengerjakan satu amalan, namun wujud perintahnya itu tidak ada. Berarti suatu amalan yang itu diciptakan oleh diri sendiri. Seseorang yang mengkreat sebuah amal ibadah, mengkreat sebuah syariat, mengkreat sebuah amalan. Ya, maksudnya ya memang dimaksudkan untuk apa? Untuk aqrab ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempersungguh di dalam ibadah, untuk melebih-lebihkan dalam satu perkara. Nah, memang ya seperti itu. Memang seperti itu motif dan tujuan orang untuk melakukan amalan batil. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, ja'al haq, telah datang al-haq, kebenaran, yaitu agama yang benar, Islam,
utusan Muhammad Rasulullah, dan juga kitab Allah yaitu Al-Quran telah datang, Ar-Risalah. Wa zahaqal batil, maka kebatilan akan musnah. Kebatilan itu sirna. Innal batila kana zahuqa, dan kebatilan itu pasti sirna, rusak. Artinya sesuatu yang tidak kekal, tidak la yasbut, ya, tidak akan tetap. Yang dimaksud bagaimana? Tidak tetap. Artinya ya tidak memiliki ketetapan di dalam hukum di hadapan Allah. Ya, sedangkan al-haq itu yasbut, tetap di dunianya, tetap dikerjakan ya seperti itu, dapat pahala, dapat ridho Allah, ya, mengerjakannya juga merupakan bentuk dari identitas seseorang di dalam agama. Kemudian di akhiratnya amalan itu diakui oleh Allah. Ini namanya yasbut. Sedangkan batil, seseorang yang melakukannya di dunia, walaupun dia melakukannya terus-menerus dan dilakukan oleh mayoritas, kebanyakan orang, tetapi ketika di akhirat, la yasbut, akan hilang, akan sirna, dan tidak akan dibalas oleh Allah. Tidak akan diberi pahala oleh Allah, dan bahkan dibatalkan oleh Allah, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ini sifat atau status kedudukan batil di dalam Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesuatu perkara yang batil maka akan sia-sia. Maka akan sia-sia, ya, tertolak secara syar'i. Tertolak secara syar'i artinya tertolak sesuai dengan kaidah dalil. Jadi yang menolak bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, bukan seorang juru hukum, tidak, tetapi yang menolak itu adalah Allah. Yang menolak adalah Allah. Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Allah akan menolak amalannya ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Yang menolak adalah Allah. Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi bersabda, barang siapa yang beramal suatu pengamalan yang tidak berdasarkan hujah, dalil yang itu datangnya dari perintah Allah Rasul, bahwa raddun, maka itu ditolak. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh Allah. Jadi amalan itu yang pertama kali datang kepada Allah adalah bentuk penerimaannya dulu. Ketika penerimaan itu telah diterima oleh Allah, telah sampai kepada Allah dan Allah menerima, ya qabilul amal, Allah menerima amal, lantas Allah akan menilai amalan itu. Apakah amalan itu berpahala atau tidak. Amalan itu adalah amalan yang benar, amalan yang sesuai dengan syariat perintah Allah, Allah akan memberi pahala. Dan pahala yang Allah berikan juga sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Ya, dan kita sebagai manusia tidak dapat menghukumi tentang masalah itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga tentang batil, satu perkara yang dinisbatkan dengan satu perkara batil atau satu perkara itu apabila telah disebut batil, maka di dalam Al-Quran akan terdapat anjuran untuk menjauhinya. Anjuran untuk menjauhinya dan larangan untuk mengamalkannya. Bagaimana dalam firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian mencampur hak dengan yang batil, kebenaran dengan batil, sunnah dengan kemungkaran, perkara yang hak dengan perkara yang batil. Jangan dicampur, jangan dikolaborasi, jangan dimodifikasi. Dan sesuatu yang sudah paten, yang sudah siap saji, maka jangan diberi tambahan lagi. Yang mana tambahan itu adalah batil. Menambahkan suatu perkara yang sudah sempurna, hukumnya adalah batil, dan menambahkan satu perkara yang baik dengan perkara yang buruk, itu juga disebut dengan mencampurkan sesuatu yang batil. Ya, contohnya yang paling gampang, contohnya yang paling mudah saja, seperti contohnya orang mengerjakan sholat. Contohnya orang mengerjakan
Sebelum mengerjakan sholat, sebelum takbiratul ihram, seseorang mewajibkan dirinya, memulai dirinya membaca ta'awudz sebanyak 3 kali. Contohnya, sebelum sholat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Nah, menambahkan sesuatu yang sudah sempurna. Sholat itu kan sudah sempurna dicontohkan oleh Nabi ya, tata caranya mulai dari A, B, C, D, semuanya rukun-rukunnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Lantas kita memberikan tambahan yang menurut kita tambahan itu baik. Yang menurut kita tambahan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, ketika kita sudah beranggapan seperti itu, maka amalan yang kita kerjakan, walaupun 90%-nya itu hak, benar, tetapi terdapat 10% yang batil, maka amalan itu menjadi batil secara keseluruhan. Apa Allah ayyakabala amal sahibi bid'ah hatta yada'a bid'ah. Allah enggan untuk menerimanya. Allah nggak mau yang seperti itu. Ini tinjauan secara dalil ya. Sebagaimana juga contohnya di dalam dalam ayat lain contohnya ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Janganlah kalian makan pada harta-harta sesama kalian sesama muslim dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Jadi status perkara yang batil di dalam Al-Qur'an pada tingkatan yang ketiga adalah anjuran untuk menjauhi, meninggalkannya. Karena apa? Karena batil merupakan bentuk keharaman. Batil. Jadi yang dicontohkan ini adalah contoh yang amalan batil yang dilakukan oleh muslim, oleh orang-orang yang berada di dalam agama itu sendiri. Lantas bagaimana kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang di luar muslim? Ya sudah jelas itu. Suatu amalan yang sia-sia, suatu amalan yang haram, suatu amalan yang pasti lam yathbut, yang pasti akan sirna. Seperti menyembah berhala, meyakini amalan-amalan yang tidak ada di dalam Islam, ya, tasyabuh terhadap mereka, ya, seperti contohnya ulang tahun, kemudian Valentine, Halloween, ya, amalan-amalan seperti itu sama sekali tidak ternisbatkan pada suatu dalil dan sama sekali tidak memiliki nilai pahala. Tidak ada. Halloween ada pahalanya, di mana pahalanya? Ya, tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Bahkan hukumnya syirik. Kemudian mengerjakan menyembah kepada berhala, sama sekali itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, sesuatu perkara yang sangat dosa. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Nah, kamu Muhammad melakukan kesyirikan kepada Allah, amalanmu akan hancur. Ya, maka amalan batil baik itu di luar agama ataupun di dalam agama, hukumnya 3 perkara ini. Ini kaidah di dalam Al-Qur'an mengenai amalan yang batil. Amalan batil adalah lawan jenis dari kalimat hak, dari kebenaran. Ya. Jika kita sering mendengar antara kalimat batil dan hak, itu pasti menjadi sebuah pertarungan, artinya menjadi sebuah perlawanan atau kebalikannya. Dan setiap kebatilan itu pasti akan dijelaskan oleh Allah dan Rasul tentang haknya. Artinya ini loh batil dan ini yang hak, ini yang benar. Menyembah berhala itu batil, menyembah Allah itu yang benar. Ya, tawaf di Baitullah dengan cara yang benar, manasik. Kemudian tawaf di Baitullah dengan telanjang dan bersiul, ini adalah cara yang salah. Jadi setiap kebatilan yang disebutkan dalam Al-Quran pasti akan ditunjukkan kebenarannya atau yang disebut dengan ta'dil, meluruskan kebatilan. Nah, kemudian kebenaran itu sesuatu yang tetap secara dalil, kemudian keutamaan-keutamanya juga dijelaskan menjadi kebalikannya dari batil. Batil tadi yang pertama tidak ada dalilnya, tidak ada hujah yang kuat, maka kalau hak kebenaran berarti ada dalilnya, kuat dan masbut, ya, masbut atau tetap perkaranya itu sampai di akhirat, dijumpai pahalanya. Kemudian yang kedua, jika batil itu sia-sia, maka perkara yang hak itu al-ajru, majrun, ya, akan diberi pahala. Kemudian yang ketiga, jika amalan batil itu dilarang, mamnu'un,
dilarang mengerjakannya, sedangkan kalimat hak, perkara yang hak itu diperintah amarobi, ya, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq, ya, di dalam surah Al-Anbiya. Jadi ketika atau bahkan Allah akan melemparkan kebenaran, artinya Allah akan menjelaskan kebenaran, Allah akan menurunkan kebenaran, Allah akan menyampaikan kebenaran itu kepada makhluk, alal batil, mengalahkan kebatilan. Kebatilan itu semua terbantahkan dengan hujjah, dengan kebenaran. Fayadmahuhu faidha huwa zahid, ya. Maka dengan itu pula, serta itu pula, huwa zahid, kebatilan itu akan sirna, akan hilang. Artinya la yathbut, tidak tetap, ya, tidak boleh ditetapi, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diteruskan, tidak boleh dilanjutkan. Nah, ini adalah perkara batil. Kemudian seorang ahli ilmu yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang beliau mengatakan, man abdallah bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsara mimma yuslih. Ketika seseorang itu atau barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka yang ia lakukan adalah kerusakan dan tidak mendatangkan kebaikan. Ini artinya apa? Artinya suatu amalan itu apabila tidak dilandasi dengan ilmu, maka peluangnya jatuh pada kerusakan, yaitu batil, itu lebih besar. Maka alangkah eloknya, alangkah baiknya setiap kita beramal apa saja, kita mengetahui dalilnya. Kita mengetahui dalilnya. Jika kita telah mengetahui dalilnya, maka kita akan tahu di mana kesalahannya, di mana keharamannya, di mana syubhatnya. Dan kita bisa mengembalikan diri kita kepada yang benar, ya, sebagaimana doanya para ulama salih, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki, ya Allah, tunjukkanlah saya yang benar itu benar di mata saya, maksudnya saya bisa tahu bahwa itu adalah kebenaran dengan petunjukmu, dan berikanlah saya kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batilan batila, dan tunjukkanlah kepadaku yang batal itu ya batil, artinya berikanlah saya petunjuk hidayah untuk mengetahui bahwa inilah perkara yang batal, ini perkara yang hak. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah saya rezeki untuk dapat menjauhinya, menjauhi sejauh-jauhnya dari kebatilan itu. Warzuqna ijtinabah wala talbisu alaina fanadilah. Janganlah engkau menjadikan antara hak dan batil itu bercampur dalam akidah saya, dalam amalan saya, dalam pandangan saya, sehingga fanadilah, sehingga saya pun tersesat. Jadi memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari perkara-perkara yang batil. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jama'uddin as-salat. Inti dari seseorang melaksanakan agama itu ada dua. Pertama, Allah na'budu illallah, bahwa dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Seseorang itu di dalam beragama itu yang ia lakukan adalah hanya ibadah kepada Allah. Hanya ibadah kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'ah. Bahwa seseorang dalam beribadah itu dia hanya melakukan apa yang disyariatkan. Jadi mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah saja. Tidak membuat la na'buduhu bil bid'ah. Tidak beribadah dengan bid'ah, dengan cara kita. Ibadah itulah dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Ibadah itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Ibadah itu harus mencocoki dengan Allah Rasul, perintah Allah Rasul, bukan mencocoki dengan perintahnya kita, banyaknya manusia.
Ini banyak yang mengerjakan, banyak yang melakukannya. Bagaimana dong? Kalau kita nggak melakukannya, kita berarti akan dikucilkan. Ya sudah, tidak masalah. Ketika kita beramal kemaksiatan, kejelekan, dan itu dilakukan juga oleh banyak orang, maka itu bukan menjadi alasan pembenaran suatu perkara. Karena apa? Karena kebenaran itu bukan dinilai dari siapa yang mengerjakan, banyaknya orang yang mengerjakan, tetapi adalah berdasarkan pada dalil yang benar. Dalilu sahih, dalil yang sahih. Ini yang seharusnya, ya. Ini harus menjadi prinsip bagi kita dalam hal apa saja, dalam hal apa saja. Karena kita akan menjumpai 12 bulan. Kita akan menjumpai setiap bulan 30 hari. Jadi dalam satu tahun kita akan menjumpai 360 hari. Lantas amalan apa saja yang akan kita lakukan pada 360 hari ke depan, dan apa yang sudah kita lakukan 360 hari ke belakang, kita tinjau, kita lihat apakah yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan bima syara'allahu alaina, yang telah Allah syariatkan kepada kita, amla ataukah tidak. Jadi di dalam agama itu Allah tidak menerima saran dari kita. Allah tidak menerima usulan ibadah dari kita. Seperti contoh misalkan kayaknya bagusnya itu ibadah itu. Nah, itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan kesempurnaan agama itu semenjak Allah mengakhirkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Artinya agama ini telah sempurna, maka tidak boleh ada lagi yang menyempurnakan, menambahi, mengurangi. Sudah sempurna, ini sudah pas klop. Jadi amal ibadah sesuai perintah, sesuai juknis, sesuai tupoksi, tidak menambah tupoksi, tidak menambah juknis, tidak menguranginya, apalagi memodifikasinya. Ini adalah tugas sebagai hamba Allah. Pembahasan mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut ya, dan sudah dibahas di beberapa kitab, beberapa kajian al-hadits. Nah, lantas sekarang kembali kepada tema kita yang pertama, yaitu apa amalan-amalan apa saja yang batil, yang populer. Kita kembali pada pengertian batil dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Di bulan Sya'ban, terutama di masyarakat Indonesia, memang begitu banyak variasi, modifikasi suatu bentuk amalan-amalan, dan itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, dan para pelaku-pelakunya ini juga kontinuitasnya, jumlahnya ini sangat banyak sekali. Namun kita perlu meneliti secara ilmiah, secara dalil, secara ilmu yang jelas, supaya kita tidak jatuh pada amalan yang batil. Dan sampai kita sudah mengeluarkan harta, tenaga, waktu untuk mengerjakannya, ternyata itu adalah bahwa batil. Yang pertama, ya, di bulan Sya'ban ada satu waktu di mana bulan ini sangat diagungkan oleh beberapa kalangan, ya, yaitu mereka melakukan sebuah ritual, sebuah semacam perayaan, dan bahkan mereka menetapkan juga sebagai perayaan yang dilakukan secara terus-menerus, dan dilakukan dengan seiring berkembangnya tahun, semakin berkembang, dan semakin termodifikasi. Maka ini perlu tinjauan secara seperti apa saja. Yang pertama adalah melakukan mengirim doa untuk kerabat yang telah meninggal dengan membaca ayat-ayat atau melakukan zikir-zikir secara khusus. Apakah ini termasuk amalan hak ataukah amalan batil? Jadi amalan batil itu yang pertama ditinjau dari unsurnya. Apa saja amalan batil itu, unsurnya apa saja? Maksudnya ingredientnya, isinya itu apa saja? Apakah misalkan isinya itu kalimat-kalimat syirik, ataukah kalimat-kalimat
dusta ataukah apa perbuatan-perbuatan syirik ataukah bagaimana. Satu. Yang kedua, dilihat dari waktunya, pengkhususan waktunya. Apakah dia mengkhususkan waktunya pada bulan-bulan apa? Nah, mengkhususkan waktu itu membutuhkan dalil ya di dalam agama, seperti contoh mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu tentukan waktunya secara dalil, secara pasti. Tidak boleh orang secara acak melakukan, saya mau sholat subuh nanti jam 12, saya mau mengerjakan sholat zuhur nanti malam aja, atau saya nggak mau sholat 5 waktu di waktu-waktu, saya mau mengerjakan satu waktu di setelah sholat isya, nanti saya robel kayak sholat tarawih. Tidak boleh seperti itu. Menentukan waktu dalam ibadah itu membutuhkan dalil. Puasa juga sama. Puasa Ramadan. Saya mau puasa Ramadan nggak di bulan Ramadan. Saya mau berpuasanya di bulan-bulan Rabiul Awal misalkan. Nah, dalilnya mana? Ada. Yang menganggap ya saya lagi senang-senangnya berpuasa ini. Ya nggak seperti itu. Dalam agama itu apa istilahnya, nggak sakarepe dhewe ya. Ibadah itu adalah kehendaknya Allah, bukan sekehendak kita. Nah, kirim doa kepada kerabat yang telah meninggal dan mengkhususkan pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, biasanya ini di tanggal 10 Sya'ban. Pada tanggal 10 Sya'ban. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu. Ketika kita memahami satu amalan ini, apa ini di kalangan Jawa, di kalangan orang-orang disebut dengan istilahnya ruwahan. Ruwahan itu dalam bahasa dalam tinjauan secara bahasa, ruwahan itu diambil dari kata arwah, roh, yang artinya roh. Kalau ruwahan artinya roh-rohan, ya. Berarti suatu amalan yang di situ ternyata adalah sebuah peringatan, sebuah perayaan yang dihubung-hubungkan dengan roh, roh arwah, gitu. Roh atau arwah. Nah, kita perlu tahu apakah ini atau bagaimana sejarahnya. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana bentuk-bentuk supaya kita tahu bahwa apakah ini batil ataukah ini perkara yang hak yang memang mendatangkan pahala seperti yang diangankan. Nah, amalan mengirim doa, kita harus tahu bahwa peristiwa atau amalan ini dilakukan ternyata dilakukan hanya di sebagian kelompok masyarakat. Artinya hanya di sebagian tempat saja. Tidak dilakukan secara global di dunia ini. Seperti contoh, kalau kita tanya bagaimana orang-orang Muslim di Filipina, kita tanya orang-orang Muslim di Thailand, di Timur Tengah bahkan, mereka sama sekali tidak mengenal istilah ruwahan. Pertanyaannya sekarang, kalau orang-orang yang hidup di negara sumbernya Islam mereka tidak mengenal ruwahan, lantas ruwahan ini munculnya dari mana? Kalau kita telusuri, ternyata ruwahan itu adalah istilah yang muncul di kalangan orang-orang Hindu. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa mengunci bahwa amalan ini adalah amalan yang diadopsi dari agama selain Muslim. Dalam Islam, Islam ini bukan agama yang yang ecek-ecek ya, bukan agama yang cemen, yang kita itu amal saja harus nyontoh-nyontoh dari amalan agama lain. Oh enggak, ya kita memiliki amalan sendiri dan memiliki kekuatan di dalam amalan itu. Jadi tidak boleh kita mencontoh, menjiplak, niru gayanya orang Yahudi, Nasrani, musyrikin, kemudian kita convert dalam ala-ala Islam, ya, yang bacanya misalkan kalau di gereja biasa nyanyi kedebak-kedebuk, terus kita di masjid juga nyanyi, cuman lagunya bukan lagu-lagu seperti mereka, diganti dengan lagu-lagu ala-ala Islam. Nah, ini namanya tasyabuh yang seperti ini dalam Islam, ini haram. Kenapa? Batil, tidak ada dasar hujah yang kuat. Rasulullah tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya. Khulafaur Rasyidin tidak menganjurkannya, tidak melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan amalan batil yang sangat meluas. Ruwahan di kalangan Hindu sendiri disebut dengan istilahnya itu srodha atau nyadran. Ini sudah jelas ada di dalam kitabnya Hindu yang mana itu dipelihara oleh mereka semenjak zaman kerajaan Majapahit. Ya.
semenjak zaman kerajaan. Jadi kita harus tahu ritual-ritual di bulan Syaban ini ternyata sangat erat dengan ikatan ajaran Hindu, yang mana ajaran Hindu mereka meyakini di dalam kitab mereka, namanya kitab Brahma Purana, mereka meyakini bahwa ada seorang, kalau mereka menyebut itu Betoro. Betoro itu dewa gitu ya. Betoro namanya Betoro Yama. Betoro Yama itu dewa yang menjaga roh manusia. Jadi roh arwah manusia itu dikumpulkan, ini kalau keyakinan Hindu, dikumpulkan di satu alam nirwana atau alam apa menurut mereka ya. Kemudian ketika bulan Syaban atau mereka mengatakan bulan Madi Asvin, itu roh-roh ini akan dibuka pintunya sehingga roh-roh ini bisa kembali ke dunia menengok keluarga-keluarga mereka. Mungkin kakeknya, neneknya, ya. Jadi diberi satu waktu, satu hari untuk tamasya ke dunia, roh-roh ini nonton keluarganya, keluarga laki apa, cucu-cucuku laki apa, cucuku. Nah pertanyaannya kok ngerti gitu ya cucunya, kok tahu alamat rumahnya ya, padahal bisa jadi orang itu ketika ditinggal mati anaknya, atau ditinggal mati orang tuanya, anaknya pergi ke Jakarta, ke Amerika, dan lain-lain. Nah, kalau turun dari alam roh ini ke dunia nyari nggak ketemu-ketemu gimana? Ini sebenarnya sesuatu yang konyol dan aneh. Konyol dan aneh ya kalau dipikir secara logis, sangat tidak logis, bahkan ditinjau dari sisi dalil, apalagi itu pemikiran yang sangat pola yang sangat sesat dan menyesatkan. Jadi di dalam kitab mereka bahwa Betoro Yama ini membebaskan roh-roh untuk berkunjung ke keluarga mereka dan untuk mencicipi makanan-makanan mereka. Makanya orang-orang Hindu, mereka melakukan sebuah upacara, mengumpulkan anak keluarga, melakukan sebuah ritual upacara, membuat makanan. Karena apa? Mereka meyakini bahwa makanan-makanan itu adalah makanan kesukaan nenek moyang mereka yang sudah mati. Sehingga mereka datang situ, makan bareng di situ, ya. Sehingga ada kepercayaan kalau mereka keluarga ini tidak melakukan itu, yang terjadi adalah roh-roh ini akan murka, akan marah, ngamuk. Yang terjadi adalah malapetaka. Inilah keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan syirik, keyakinan yang sama sekali tidak memiliki kebenaran. Sama sekali tidak memiliki kebenaran. Dan kebenarannya nol. Ya, bahkan kita mempercayai itu hukumnya sesat dan kufur kepada Allah. Dan dibolehkan melakukan itu. Nah, ketika itu tidak dihilangkan, adat itu tidak dihilangkan, tetapi dikonvert ala-ala Islam. Konvert ala-ala Islam, mulai dari kalimat-kalimatnya, dari bahasa-bahasa Hindu, dikonvert dengan ala-ala Islam. Nah, pertanyaan sekarang, sebenarnya ini agama ataukah melanjutkan tradisi Hindu yang terkonversi dalam keselarasan atau model Islami? Dalam Islam yang seperti ini tidak dibolehkan, haram hukumnya, karena ini adalah perbuatan sikap yang batil. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita sebagai umatnya untuk mencontoh tradisi-tradisi orang-orang kafir. Ya, banyak tradisi orang-orang musyrik di kalangan Rasulullah di zaman Rasulullah, tradisi orang-orang Quraisy yang oleh Rasulullah ketika datang Islam kemudian diganti, dirubah dan diperbarui, artinya tidak dilakukan contoh-contoh yang lama. Seperti itu. Jadi memodifikasi, mengkonvert atau menyelaraskan ajaran-ajaran syirik ke dalam Islam, ini hukumnya batil. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang melakukan sebuah modifikasi agama, perkara hadas, perkara yang baru, syariat baru, model agama, bukan model agama ya, tapi model untuk amalan ibadah baru, walaupun di dalamnya itu ada bentuk-bentuk zikir, yang memang zikir-zikir itu diperintahkan oleh Allah, ini hukumnya adalah raddun. Raddun itu tertolak.
Jadi jangan melihat dari isinya, tetapi lihatlah dari beberapa aspek. Yang pertama, secara pokok, lihatlah satu dari bagaimana metode melakukannya. Yang kedua, tentang pengkhususan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah ada kepercayaan yang tersembunyi di dalamnya. Kalau melakukannya itu dengan dasar yang tersembunyi juga masih mempercayai tentang arwah-arwah, roh dan seterusnya, itu hukumnya sudah jatuh pada amalan yang batilun jiddan, yang sangat-sangat batal, ya, tidak boleh, tidak diterima oleh Allah, ya. Walaupun itu isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi tidak semua kalimat thayyibah itu dapat diletakkan di semua amalan ibadah. Contoh, sholat. Orang mengerjakan sholat. Ketika sholat, kita kan diperintahkan setelah mengucapkan takbir, kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Misalkan ada orang setelah takbir, dia tidak membaca Al-Fatihah dan surat, misalkan. Tetapi dia membaca kalimat-kalimat penjagaan pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala sama wa huwa samiul alim. Apakah boleh yang seperti ini? Jelas tidak boleh. Walaupun doa pagi dan sore itu ada dalilnya, tetapi meletakkannya pada tempat yang salah itu dilarang. Nah sama, kalau kita berkeyakinan menganggap bahwa yang dilakukan itu kan berbuat zikir, mengingat Allah, oke. Memang itu ada dalilnya, kalimat la ilaha illallah ada dalilnya, kalimat subhanallah ada dalilnya. Tetapi meletakkan kalimat-kalimat ini pada satu amalan yang dikhususkan, yang merupakan itu adalah sebuah generasi dari amalan musyrik, ini sama sekali tidak dibolehkan, karena ini yang disebut dengan mencampur, mentalbis, mengaduk. Ya, jadi melakukan satu kemungkaran tapi bumbu-bumbunya adalah adalah kebenaran-kebenaran. Ya. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiba. Allah itu thayyib, bersih, suci, dan tidak akan menerima amalan itu kecuali amalan yang bersih dan suci. Jadi tidak bisa dicampur. Walaupun campurannya itu hanya sedikit, Allah nggak mau. Allahu ayyaqbala amala sahibi bid'ah hatta yata'abi. Kata Allah nggak akan menerima amalannya orang yang berbuat batil yang dicampur dengan bid'ah itu. Sehingga dia betul-betul menghilangkan bid'ahnya, baru Allah akan menerimanya secara murni. Kemudian ada satu amalan juga yang masih berhubungan dengan ruahan, yaitu adalah menjelang bulan Ramadan, mereka meyakini bahwa mereka harus melakukan yang namanya ziarah kubur, membeli bunga tertentu, ya. Kemudian semua keluarganya dibawa ke kuburan, ya, anaknya, istrinya, ya. Ini sudah betul-betul, ini kita perlu tinjau apakah ini benar secara dalil ataukah tidak. Yang pertama, jadi kalau di bulan Syaban itu kuburan itu akan ramai, ya, akan ramai seperti pasar, ya. Mereka berlomba-lomba untuk mendatangi kuburan, menziarahinya. Nah, ini juga disebut dengan istilah namanya nyadran. Nyadran itu tadi. Kalau kita melihat bagaimana dari tinjauan amal-amalan mereka, bahwa Rasulullah SAW itu mensyariatkan kita mendatangi kuburan itu hanya untuk 3 perkara. Selain 3 perkara ini, maka haram mendatangi kuburan. Haram hukumnya. Selain 3 perkara ini. Apa? Yang pertama, mendatangi kuburan, ziarah kubur dengan tujuan yaitu nomor 1 untuk mengingat mati. Mengingat mati. Tidak boleh datang ke kuburan tujuannya bukan untuk mengingat mati. Ya, tidak boleh. Yang pertama adalah untuk mengingat mati. Kafabil mauti mau'izah. Mana sabda Nabi bahwa cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Ketika seorang yang hatinya keras, hatinya itu wangkat, sulit mendapatkan hidayah, ajaklah ke kuburan, tunjukkan bahwa kita akan jadi seperti ini. Ya. Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, zurul kubura fa innaha tudzakkirul akhirah. Berziarahlah kamu ke kuburan, ya, fa innaha tudzakkirukum akhirah, karena mendatangi kuburan itu dapat mengingatkanmu akan kembali kepada rumah terakhirmu, apakah kamu akan masuk surga, masuk neraka, dan kamu akan dihisab oleh Allah, dikumpulkan di hari yaumul mahsyar,
di hari akhirat. Ingatlah, jadi tujuan dari datang ke kuburan adalah untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua ialah uh, yaitu untuk mendoakan ampunan dan surga bagi penghuninya. Bagaimana di dalam contoh yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita melewati kuburan, Nabi mensunahkannya untuk membaca Assalamualaikum ya daru qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Lari. Jangan lari kalau di kuburan itu, jangan lari ya. Takut ada pocong, Pak Ustadz. Di kuburan itu ya jelas ada pocong lah di dalamnya. Ya. Ini sunnah dari Nabi SAW. Ketika kita melewatinya, maka supaya melewati dengan mengucapkan basmalah dan mendoakan mereka. Ya, nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga Allah, aku minta kepada Allah untukku dan untuk kalian afiyah, yaitu kesehatan. Kalau bagi orang-orang yang di dalam kubur, kesehatan maksudnya adalah terhindar dari siksa Allah, penyelamatan dari siksa Allah. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah melakukan ziarah ke Maqbarah Uhud, ke Jabal Syuhada Uhud. Dan juga Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya bila melintasi kuburan untuk melakukan hal itu. Assalamualaikum ya daru qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini. Atau mendoakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waghsilhum bil ma'i dan seterusnya. Atau mau dikhususkan kepada salah satu kerabat kita yang di situ, boleh, misalkan mendoakan kepada orang tuanya ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lahumma warhamhuma waghsil lahumma dan seterusnya. Boleh ya, dengan doa-doa yang disyariatkan. Mendoakan. Namun mendoakan juga tidak harus di kuburan, Bapak Ibu jamaah. Mendoakan juga bisa dilakukan di rumah, mendoakan juga bisa dilakukan di mana saja, dalam perjalanan, di musafir, di pesawat, di kendaraan, di onta, atau ketika kita berada dimanapun, kita bisa mendoakan orang tua kita. Jadi tidak harus datang ke kuburan juga tidak. Seandainya kita datang ke situ, maka sempatkan untuk mendoakan mereka. Ini memang contoh dari Nabi SAW seperti itu. Mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Paham ya? Bukan berdoa kepada mereka. Berdoa kepada mereka misalkan dengan memanggil, Ya waliullah, Ya syekhana, wahai kekasih Allah. Misalkan siapa disebut namanya, wali siapa, ini siapa. Tolonglah saya dalam kesulitan, tolonglah saya, mintalah sama Allah supaya Allah menolong saya. Ini sudah jatuh pada hukum asyirik, syirik doa. Syirik yang berbentuk berdoa kepada selain makhluk, selain Allah. Berdoa kepada makhluk hukumnya syirkul akbar, hukumnya syirik yang besar, hukumnya kita ini telah menyembah kepada selain Allah. Allah itu harus dimurnikan dalam, bukan hanya dalam sifat nama, tetapi juga di dalam uluhiyah. Uluhiyah itu sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu apa? Allah itu hanya Allah saja yang berhak untuk hanya Allah saja yang berhak untuk dimintai pertolongan. Hanya Allah yang berhak dimintai ya. Nah, itu. Kemudian yang ketika kita melewati kuburan, mendatangi kuburan, maka yang kita dibolehkannya adalah mengingat kebaikan almarhum. Mengingat kebaikan almarhum, sebagaimana ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, lantas Rasulullah menancapkan atau mengambil sebuah ranting pohon yang masih basah, kemudian menancapkannya di dua kuburan itu. Nabi kemudian menancapkan itu dan para sahabat bertanya, wahai Nabi, apa yang kau lakukan? Nabi mengatakan, ingatlah bahwa aku menancapkan ini karena kedua kuburan ini sedang disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Para sahabat bertanya, apa dosanya, wahai Nabi? Yang pertama, yang dilakukannya adalah an-namimah. Ketika dia hidup, yang ia lakukan adalah melakukan adu domba. Hidupnya dihabiskan hanya untuk memprovokasi, membuat postingan-postingan buzzer-buzzer yang tujuannya untuk memprovokasi manusia, membuat antara seseorang benci dengan orang lain, membuat kerusuhan dan seterusnya, ajakan-ajakan seruan untuk berbuat
perkelahian, pemberontakan, dan seterusnya. Orang seperti ini hukumannya adalah sangat berat. Kemudian yang kedua adalah dia tidak dapat menjaga dirinya dari najis. Artinya terhadap sesuatu yang najis, sembrono, ya. Kalau kencing, ada cipratan di baju, suka dibiarkan, ya. Tidak menjaga areal-areal yang suci, dia mencampurkan antara yang najis dan suci dicampur jadi satu, ya. Mencuci pakaian juga situ, antara pakaian yang suci dengan najis dicampur jadi satu, akhirnya jadi najis semua. Ya, ini orang-orang yang tidak bisa menjaga bab najis akan mendapatkan siksaan yang berat. Tapi mengatakan akhir min adzabil qabri minal baul. Paling beratnya siksaan dalam kubur itu adalah sebab karena sesuatu yang najis, ya, dari kencing najis. Nah, artinya apa? Artinya kita mengambil faedah hikmah dari almarhum itu. Kalau dia berbuat jahat, kita mengambil pelajarannya bahwa itu adalah amalan yang harus kita tinggalkan. Tapi jika dia adalah orang-orang yang saleh, yang dulunya baik, maka kita mencontoh amal saleh. Boleh nggak sih berziarah kepada ulama saleh? Boleh. Seperti kita berziarah ke Imam Syafi'i yang ada di Mesir, berziarah ke kuburannya Imam Bukhari yang ada di desa Bukhara, di Samarkand, negara Uzbekistan. Kemudian kita datang ke Ibn Hajar al-Asqalani yang ada di Mesir. Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di kota Mekah, Madinah. Kemudian kuburan-kuburan para ahli ilmu yang ada di Damaskus. Mungkin di Indonesia atau sekitar-sekitar kita. Boleh nggak sih? Boleh. Tujuannya apa? Mengambil kebaikan-kebaikannya. Bukan justru malah kita bersyirik kepadanya di situ. Haram. Ini haram. Nah, kembali kepada seseorang yang mendatangi kuburan, meramaikan kuburan hanya di bulan-bulan Syaban, ya. Bahkan kebanyakan ada sebuah keyakinan tentang masalah ini, yaitu bahwa bulan Syaban adalah disebut dengan hari rayanya orang-orang yang sudah mati. Hari rayanya para arwah. Kalau orang-orang yang masih hidup memiliki hari raya yaitu Idul Fitri, kalau orang-orang yang sudah mati hari rayanya adalah apa? Bulan Syaban. Nah, ini adalah pemikiran yang salah, pemikiran yang batil. Tidak ada hari raya bagi orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu mereka itu akan mengalami dua perkara, apakah mereka hidup di Iliyin ataukah mereka hidup di Sijin. Hanya itu pilihannya, ya. Bahkan kita menabur bunga sebanyak apapun, bunga itu tidak di atas kuburannya, itu sama sekali tidak memberi pengaruh kepada roh yang saat ini mereka jalani, apakah mereka berada dalam siksaan Allah atau tidak. Kalaupun toh itu memang disiksa di dalam sijin, ya, sijin itu adalah neraka yang berada di bumi lapisan 7, ya. Orang kafir, orang yang berbuat maksiat akan disiksa di situ bersama catatan amalnya. Penjara di situ namanya neraka sijin. Sijin itu penjara roh. Sedangkan orang-orang iman yang beramal soleh oleh Allah akan diletakkan arwahnya itu di langit ketujuh, di tempat di bawah lentera atau di bawah singgasananya Allah ada sebuah lentera cahaya, tempat di mana Allah meletakkan rohnya orang Islam, orang iman yang mereka akan tidur dalam kebahagiaan sampai hari kiamat. Kalaupun toh kita ngasih bunga di atas kuburannya, mau 1 truk, 2 truk, 10 truk sekalipun, yang disiksa tidak akan dingin, kemudian yang sudah diiliin juga tidak akan merasakan, wah tambah wangi ini apa bunga-bunga ini tambah enak. Enggak, sama sekali tidak berpengaruh. Ya. Jadi keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang batil yang dilakukan oleh kebanyakan orang di bulan-bulan Syaban. Mengkhususkan ziarah di bulan Syaban itu adalah satu amalan yang batil. Lantas bagaimana kalau mau ziarah? Ziarah kapan saja, lakukan kapan saja, ya. Dan nggak usah bawa-bawa istri, jangan bawa-bawa anak perempuan, karena dalam satu dalil diterangkan, la'anal mudawwirat, la'anallahul muzawwirat. Allah melaknat terhadap wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Kuburan itu diperuntukkan untuk ziarahnya laki-laki dan bukan untuk perempuan. Perempuan-perempuan yang mendatangi kuburan itu oleh Allah dilaknat secara dalil dalam hadis yang sahih.
Jadi kalau mau ziarah, gimana kalau perempuan? Di luar, di luarnya kuburan atau di rumah, sama, ya. Kita mendoakan itu nggak harus tepat di pusaranya. Justru kalau seorang wanita datang ke pusaranya, kemudian meraung-raung, menangis, mencabik-cabik dirinya, maka itu termasuk ni'ayah, termasuk dalam kategori ratapan. Dan orang yang meratapi, itu kelak di hari kiamat akan diberi pakaian terbuat dari tembaga, kemudian tembaga itu akan dipanaskan oleh Allah, sehingga di hari kiamat, selama 50.000 tahun ketika menunggu keputusan Allah, dia akan dipakaikan pakaian itu sampai dia diputusi oleh Allah. Apakah dia akan masuk surga setelahnya itu ataukah masuk neraka setelahnya itu. Ya, ini boleh seorang wanita datang ke kuburan, nangis-nangis, geloyong-geloyong di situ ya, mentabur tanah ke mukanya, ya, mengatakan, aduh Pak, kenapa kamu mati duluan? Kok nggak ajak-ajak aku? Nah, apalagi seperti itu. Ya, kalau ngajak emang mau. Kemudian amalan batin lainnya, salah satunya ialah yang nomor 3, yaitu sebagian orang membuat makanan pada hari Syaban, mengkhususkan di bulan Syaban, lantas membagikannya kepada para fakir miskin. Nah, ini kita kalau melihat dalam konteks ini, sepertinya ada orang yang membuat makanan, kemudian manggil orang miskin, terus dibagi. Seperti itu ya. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya adalah mereka mengadakan satu ritual kebersamaan, nah, kemudian bawa makanan di situ, dan makanan itu kemudian diraih ya, kalau bawa buah duren, bawa buah apa, satu keranjang atau keranjang ditumpuk-tumpuk dibentuk sedemikian rupa, kemudian ketika sudah dianggap ya sah untuk berebut, nah, akhirnya berebut mengambil, ada yang dapat duren, ada yang dapat wortel, dapat kobis, apa segala macam, dan kemudian menganggap bahwa apa yang didapatkan itu adalah keberkahan. Secara tinjau adalah jelas ini batil. Ya, lantas bagaimana jika seorang mengkhususkan di nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban, terutama pada nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, untuk membuat makanan dan bersedekah, karena menganggap bahwa nisfu Sya'ban adalah bulan-bulan yang sakral ya. Oke, kita lihat tinjauan secara dalil. Yang pertama, memberi makan orang miskin itu memang ada dalilnya ya, sebagaimana di dalam surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin." Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang dia tidak menganjurkan, tidak menyerukan untuk memberi makan orang-orang miskin. Berarti memberi orang miskin ini merupakan perintah sunnah. Nah, memberi makan orang miskin, ya, itu memang dalilnya baik, perintah harus ya bagi orang-orang kaya, terutama bagi orang mampu, akan diwajibkan. Lantas pertanyaannya, apakah harus diwajibkan di bulan nisfu Sya'ban? Jawabannya tidak. Mewajibkan, menganjurkan pada bulan itu harus membutuhkan dalil. Harus membutuhkan hujah. Supaya apa? Diakui oleh Allah. Kalau kita melakukan satu amalan itu hujahnya dari Pak Kiai, dari Ustadz, dari seorang rahib, guru, orang tua, pertanyaan apakah amalan yang kita lakukan itu dapat dirembers pahala ke mereka, dapat kita minta, ini loh amalan yang sudah saya kerjakan, sekarang tolong saya kasih pahala. Bisa nggak seperti itu? Kalau nggak bisa, ya sudah jangan dikerjakan. Tetapi kita melakukan satu amalan yang bisa kita rembers kepada Allah. Kita datang kepada Allah, tunjukkan kepada Allah, ya Allah saya mengerjakan ini atas perintahmu, bisa nggak dirembers pahala oleh Allah? Oh ya, masuk ini. Seperti itu. Maka menentukan waktu itu harus menggunakan hujah dalil. Kalau mau sedekah jangan ditentukan harus nunggu Syaban, ya, lakukan kapan saja, anytime, anywhere, kan begitu. Kapan saja, di mana saja, jangan harus di tempat itu. Jangan dikhususkan di tempat itu, jangan dikhususkan di bulan itu, karena hal-hal seperti itu tidak mendatangkan dalil. Ketika kita melakukan mengkhususkan itu pasti ada keyakinan yang mendorong. Nah, keyakinan ini loh yang perlu kita lihat.
Apakah keyakinan ini benar tinjauannya secara dalil ataukah ini batil? Kalau tinjauannya ini benar, ya oke. Kalau tinjauannya ini batil, kalau dari keyakinannya sudah batil, maka seluruh amal fisiknya sudah jelas itu batil. Ya. Ingat satu dalil yang mengatakan bahwa di dalam jasad itu ada sebuah gumpalan, yang gumpalan itu jika baik, kita salahat sairu jasadi, wa idza fasadat, fasadat sairu jasadi. Dalam tubuh itu ada sebuah gumpal daging, sebuah gumpal darah yang jika itu baik, baik semuanya. Jika itu jelek, jelek semuanya. Kalau keyakinan, niat, dan tujuannya itu betul-betul mengharap ridho Allah dan benar caranya, baik, diterima oleh Allah. Jasadnya, amalnya akan melaksanakan kebaikan. Tapi jika sudah salah, memiliki keyakinan-keyakinan yang nyimpang, ya sudah. Jadi dia telah amalannya apapun itu juga mengikuti atau terhitung dari amalan hatinya. Nah, ini amalan-amalan batil yang ternyata itu mengadopsi dari amalan-amalan di luar Islam. Nah, sekarang bagaimana dengan amalan-amalan yang itu ada dalilnya yang dilakukan di bulan Syaban? Seperti contoh, berpuasa di nisfu Syaban, sholat di waktu nisfu Syaban, ya, menghabiskan satu malam penuh untuk sholat sunnah, sholat tahajud, berzikir, membaca satu kalimat tertentu, mengucapkan seperti ya latif, ya latif, ya latif, 100.000 kali. Ya, apakah ini boleh dalam tinjauan Islam? Kemudian melakukan mandi jinabat di waktu nisfu Sya'ban, dan seterusnya. Nah, ini kan hal-hal yang dilakukan secara terbiasa dalam Islam, ya, dalam agama. Tapi dilakukan di bulan khusus nisfu Sya'ban. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dalilnya seperti apa? Apakah ada syubhat-syubhat di dalamnya dan seterusnya? Insya Allah, karena waktunya sudah habis, jadi ini tidak kita bahas saat ini. Insya Allah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Materinya sih sudah disiapkan, dan juga dalil-dalilnya, tinjauan dalilnya, kemudian tahqiq dari para ahli ilmu, kemudian kritikan terhadap hadis-hadis tersebut, semuanya sudah disiapkan, materinya sebenarnya tinggal menyampaikan. Tapi karena waktu kita sudah cukup, insya Allah kita akhiri pengajian, kita cukupkan pengajian kita untuk perkara-perkara batil yang dilakukan di bulan Syaban, insya Allah. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan apabila ada pertanyaan, dipersilakan sampaikan melalui host nanti.